Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divya Permatasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Dalam video ini saya akan membahas tentang aksi nyata saya dalam modul 1.4 Budaya Positif. Pertama, saya akan membahas tentang rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan. Latar belakang. Siswa tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan siswa tersebut. Tujuan aksi nyata yang saya buat yaitu untuk menciptakan siswa yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, lalu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur aksi nyata saya yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan peserta didik. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan aksi nyata. Pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru dan staf tenaga administrasi. Kedua, saya akan mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas. Dan keempat, yaitu memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan untuk aksi nyata ini yaitu pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Dukungan kedua yaitu sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dukungan ketiga yaitu orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada diseminasi budaya positif ini ya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu ya. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum saya mulai diseminasi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah datang untuk melakukan kegiatan diseminasi di sekolah ini ya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Nah, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Saya mengajak Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya kita ada breaking sebelum masuk ke materi. Silakan berdiri Bapak Ibu. Buat rongga jangan terlalu mepet ke meja. Kita tadi pagi belum senam kan ya? Nah, senamnya sekarang. Ya. Kita ikutin. Ya.
cepet. Lagi makin cepat. Ya, ya mentok ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi. Tepuk tangan. Udah ya? Udah bugar ya kita ya? Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Nah, kita lanjut lagi ke diseminasi. Tujuan diseminasi ini untuk menciptakan siswa yang merdeka dan disiplin diri yang kuat ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Apa aja sih yang akan kita bahas? Di sini kita akan membahas ada 6, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, kemudian terakhir yaitu segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ini sering disebutkan oleh kepala sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, terdiferensiasi itu maksudnya berarti kita berjenjang ya, jangan monoton hanya satu model pembelajaran aja. Jadi terus kita ubah metode pembelajaran kita biar semua kebutuhan murid-murid di dalam satu kelas itu kan banyak ya ragamnya ya. Jadi terpenuhi semuanya. Jadi gitu maksudnya terdiferensiasi. Ayo bermain takut. Bapak Ibu bawa HP? Bawa. Oke. Siap-siap lagi. Punten berapa nih punten? Nah, silakan di scan dulu Bapak Ibu. Berarti kita bukanya di apa? Di Google. Terus Kamera. Nih. Ya. pakai mulai boleh kan? Boleh Pakai mulai, ya. pakai mulai. Emang ini ya? Kalau ditutup Silakan yang udah. emang nama panggilannya Desi. Jangan tuh. Isi namanya. Udah tuh Iya, bunda. isi namanya. Ada Bu Yogi, ada Siapa tuh, Mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, ada lagi nggak yang belum masuk? Bu Febi sedang Febi berusaha. masuk ya. Sini. Hilang. Dari Itu aja deketan tuh, dari Dek. Bu Pep di Jumri. Saya aja yang masukin. Dari Itu paling Pak 37 Alvin, Ini ada. Gini gini mah. Oh, mau di scan ya? mana Iya, dapat ya. dapat ya hilang. Mulai dekat. Ini udah bisa. Ih, gerah KTP ya. Itu kayak kode deh buat beli HP baru lagi deh Bu Pep. Mas, ada sangat Bang bagus. harus dari Bisa Pindah ke sini, pindah. Ayo. mana di situ? Iya, tetap Maya, pindah di kursinya. Dingin, Oke, Mbak. udah bisa ya? 1, 2, oh, belum, bukan Makanya aku masuk. bingung, biasanya panas kan di sini. Nanti saya pakai pin. Jangan pakai jol ya. Oke, kita Pinjam. mulai. Itu ada waktunya 20 detik. Silakan dijawab menurut Bapak Ibu. Jawabannya apa? Hanya satu pertanyaan. Klik pun coding ya. Ya nanti baru saya stop. Oh, kita nggak dipoto sih lagi begini. Buset. Iya, Yud, ada sih. Foto dong, Yud. Lagi begini.
Muka gue kelihatan kayak gitu ya. Manusia terlahir suci dan bersih layaknya selembar kertas kosong. True or false? Apaan? Nih, Reconnect ya? biru true, merah Oh, false. saya Soalnya di Ya, soalnya di sana. Di sana. Kita mau lihat hasilnya nih ya. Bisa lain Ada yang mau Maaf, Bapak Ibu. Saya emang udah salah. Habis. Aku habis. Aku udah jawab kok Korea salah sih. Aku udah klik kan nih kamu. Kita nggak nge kalau soalnya ada di depan. Kita nyari nunggu soal kok kamu. Iya, makanya. Ada yang salah saya. Berarti yang salah saya ya, maaf ya. Ya Bu Guru. 3 orang menjawab betul. Oh, pada telat ya? Lewat ininya koneksinya. Anda di posisi kelima seri dengan Ayu. Manusia terlahir suci dan benar. Aku nggak jawab apa-apa. Jawabnya apa? Korek. Benar. Betul. Benar. True. Oke, jawabannya adalah Salah. false. Oh, kok false? Iya. Makanya bilangin. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita ya. Bapak kita apa Bapak Pendidikan kita nih? Pendidikan kita. Bapak Pendidikan kita ya. Oh gitu ya. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Nah, kalau misalnya manusia adalah selembar kertas kosong, itu kan teori tabula rasa ya. Tapi dipatahkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa manusia itu bukan kertas kosong, tapi melainkan manusia itu sebenarnya banyak coretan. Pas dia lahir itu udah banyak coretan. Cuman coretannya itu samar. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menebakkan coretan-coretan yang positif gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi harusnya false tadi teh ya. Udah keluar murid ini gimana dong? Nanti kita main lagi. Selanjutnya, Bu Devi, Bu Ella, maaf ya, Devia di sini ya. Boleh. Seorang guru yang baik, kita baik ya Bapak Ibu ya, Amin. harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, ini juga bersangkut paut dengan guru BK ya. Selanjutnya, disiplin positif. Yang pertama, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kan gitu ya. Kamu begini gitu. Biar anak kita jadi disiplin ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kenapa bukan ekstrinsik? Karena kalau ekstrinsik itu kan motivasi dari luar ya, pengaruh dari luar. Bisa saja teman-temannya lagi pada malas, dia jadi ikut malas. Di saat jam pelajaran matematika, dia yang tadinya semangat-semangat, nyampe rumah ternyata motivasi ekstrinsiknya lebih besar, yaitu ada kasur nih, hawanya dingin nih. Itu kan motivasi ekstrinsik, jadi tidur. Karena motivasi intrinsiknya itu kurang kuat. Jadi yang harus dikuatkan yaitu motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya sendiri. Iya, kesadaran diri, betul. Yaitu ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Nah, ini yang susah kita wujudkan di anak-anak ya. Anak-anak biasanya disiplin kalau kita takut-takutin, ya nggak? Iya, itu ya. Kemudian, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman, ada penghargaan. Jadi kedua disiplin ini membuat identitas diri anak menjadi gagal. Penghargaan, reward, kita biasanya, saya jujur di pembelajaran kadang saya suka memberikan reward, entah itu bentuk makanan kah, entah itu pokoknya suatu benda gitu. Ternyata itu salah, tidak boleh dilakukan. Hanya motivasi atau support untuk ke anak tanpa memberi apapun benda itu gitu. Nah, terus hukuman ini kenapa salah? Karena dia itu menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, yang ini dikasih, yang ini enggak gitu. Mematikan kreativitas,
menghukum dengan sistem ranking. Nah, di mana makanya kurikulum Merdeka ini tidak ada ranking ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Di mana kalau misalnya dia yang si A dikasih penghargaan, si B nggak dikasih hadiah, dia jadi nggak menghargai dirinya. Ih, gara-gara gue nggak bisa jadinya gue nggak dapet ini nih gitu. Bu Ayu belum masuk, Bu Ayu apa Iya Kiyo? nih. Bukan Soeharti. Oh, ini Bu Delis Kiyo. Kok ada dia? Oh, ada lumayan di permata juga juga. Ih, nggak tahu siapa dia. orang yang kasih nama. Oh, siapa tuh? Apa Isra ini mah? 1, 2, 3, 6, 7, 8. Oke, kita mulai ya. Udah pada masuk semua ya. Gambarnya serem lagi. Soalnya di sini. Iya, aku kucing Ya. galak. Loading Kak. Aduh, loadingnya lila. Ayo pilih hukuman atau konsekuensi. Tuh. Ih. Ih, udah loading aku. Kayaknya ini deh Bude Pia kaku tuh orang deh di HP. Cepetan. Sama. Saat istirahat, siswa diminta untuk mencatat materi jam pertama dipantau guru piket karena datang terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Ini belum choice ya belum? Iya. Ini mah pilihan lagi Iya. ya. Ih, loading deh. Tapi loadingnya lila ini. Muter. Kurang headset time up ya. Baru benar sekarang. Lanjutnya. Loading. Loading. Loading ya? Pakai wifi ya gara-gara ya. Satu. Ari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Gua mah aja ini. Aduh. Loading. Naon ya teh maksudnya teh aku nggak ngerti. Udah tinggal pencet. Oh iya. Pencet aja pencet. Lali mah kalau di lapangan basket 2 kali kan yang di sekolah. Hukuman atau ya namanya? Oke, benar. lihat posisi pertama. Aku salah jawab dong karena ngerti. Wah, bener di posisi pertama. Dia di posisi kedua. Ya, kita salah ngerti. Maaf ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja dan kursi. Hukuman atau konsekuensi? Ayo kita diskusi, woi. Perasaan kita menanya. Gara review permata. Tahu nih apa itu nih? Ulangi dari awal lah. Pertanyaan berikutnya. Siswa diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Pencet, Pak. Nggak bisa. Gue betul semua. Udah mulai pintar, kayaknya udah mulai pintar nih. Kita lanjut. Review permata 40. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Udah mohon bodo amat. Hukuman atau konsekuensi? Awas aja ini ya. 1 orang jawab salah, 7 orang konsekuensi. Itu review permata. Kalau pencet lagi, kalian pencetnya kok cepet-cepet banget sih? Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman saat guru menjelaskan. Konsekuensi atau hukuman? Salah lagi. Benar. Salah pencet. betul. Satu Benar. orang menjawab konsekuensi. Wah. Ayu yang salah, Ayu. Aku Aku nggak masuk lagi. Nilainya kok cuma 19. Jangan pakai wifi deh, bener. Aku pakai data Review sama wifi. Lanjut ya. Loading. Ah, panas nih, panas. Yuk, baca lagi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Buset, loadingnya lama sumpah ini. Emang tuh muter-muter. Tuh, aku nggak bisa mencapai ribuan loh angkanya. Tapi ini bisa kok, masuk kok ini sini. Masuk kok masuk dari tadi. Cuma nggak ada peringkat di bawah, nggak mau ah. Tapi di bawah. Weh. Tapi menit
Itu sinyalnya bagus. Ini hadiahnya bisa diambil di Continental ya. Kita lanjut ya. Pembelajar hebat. Sinyalnya yang bagus. Statusnya pembelajar. Berarti udah ada mengerti ya membedakan apa itu konsekuensi, apa Aku itu nggak bisa hukuman ya. aku screenshot cuma dapat poin 5.000 sebenarnya apa itu? 5.500 genep hiji. Bisa ditukerin nggak BJP? Tapi 10 besar kita 10 besar. Bisa ditukerin. Ya, Ibu ya, Bapak Ibu. Tadi kan terakhir ada lagi restitusi ya. Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau di restitusi ini dia tidak menyalahkan anak itu gitu, tapi menstabilkan identitasnya. Ciri-ciri nanti ada contohnya. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini ada perbedaannya. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya, guru meminta siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini hukuman. Kalau konsekuensi, guru meminta siswa untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikannya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau di restitusi ini dia ada beberapa tahap gitu. Kalau konsekuensi, jadi sebelum konsekuensi berarti ada keyakinan kelas kan yang kita sepakati berdua. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup itu kayak sandang, pangan, papan ya, seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, seperti kalau misalnya murid itu ada yang minder ya, berarti itu dia kebutuhan dasar yang rasa diterimanya itu tidak terpenuhi, maka dia merasa minder di dalam kelas. Nah, itu harus kita wujudkan di dalam kelas itu sebagai pendidik. Jadi biar saat pembelajaran di mapel kita itu muridnya tidak merasa minder. Gimana caranya kita menumbuhkan lingkungan yang positif untuk murid sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dipenuhi oleh murid tersebut, terpenuhi oleh murid tersebut. Kemudian ketiga ada penguasaan. Penguasaan yang dimaksud ini manusia itu kan pasti pengen menguasai ya. Jadi kita pengen misalnya di pelajaran A gitu, di mapel pelajaran A ada murid pengen menguasai mapel matematika misalnya, mapel matematika, tapi murid yang satu tidak menguasai matematika. Maka di murid yang B ini atau yang satunya ini yang tidak menguasai matematika ini harus kita kasih kebutuhan yang lebih atau penguasaan yang lebih. Lewat apa? Ya misalnya bukan di jam pelajaran kita kasih dia materi lebih gitu, kita kasih tugas-tugas lebih gitu. Jadi kita dampingi terus sampai tingkat penguasaan yang sudah terpenuhi sama yang belum terpenuhi jadi seimbang, sama. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Kebebasan di sini yang dimaksud yaitu anak ini kan punya minat ya, minat anak tuh berbeda-beda. Jadi kita bebaskan mereka itu untuk mengerjakan tugas gitu dalam bentuk apapun. Contoh yang pernah saya lakukan itu ternyata setelah saya belajar guru penggerak itu salah. Selanjutnya ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan peserta didik lebih dalam lagi. Nah ini kita sebagai guru jangan membiasakan kita sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya. Kemudian ketiga ada manajer. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan peserta didik bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nanti di manajer ini ada tahapannya. Kemudian ada pemantau. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi
kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Kemudian sebagai teman, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan peserta didik. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Menghukum, guru tersebut berbicara seperti ini. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu penghukum, ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Kita pakai intonasinya berbeda, berarti kan membuat rasa bersalah. Kemudian teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Tapi di posisi teman ini kita tidak boleh sepenuhnya memposisikan kita guru sebagai teman, karena itu ada hal negatifnya juga. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya gitu. Jadi kita menanyakan balik apa yang udah dilanggar sama anak dan konsekuensinya kamu harus ngapain. Itu pemantau. Hampir sama dengan manajer gitu. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu manajer. Nah, yang paling baik dalam posisi kontrol seorang guru ini yaitu manajer. Kenapa manajer? Karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita tuntun sehingga murid itu berbicara sendiri. Oh, saya harus begini bu, saya harus begini. Jadi dia tuh sadar sendiri. Dimana di awal itu kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Jadi jangan kita buat kamu seperti ini gitu. Jadi kita dikte kesalahannya, jangan. Karena itu membuat dia tidak terbuka nanti sama kita. Gitu. Pasti sini Bapak Ibu udah pada paham ya. Saya hanya mengulas sedikit. Kemudian selanjutnya posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, kita lanjut bermain Kahoot ya, Bapak Ibu ya. Kahoot lagi. Lebat dulu lah. Saya pakai acung tangan aja. Enggak ada. Apa-nya juga enggak ada TP. Pada butut semua enggak. Saya Kahoot di situ lagi masukin pin aja. Scan. Oke. Tapi ini kayaknya salah nih wajah Bu Devi ya. Iya. Nih lihat gitu. Satu dengan uang nih pesaing. Sampai biasa nawati. Iya. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Kamarnya serem amat. Restitusi posisi kontrol. Ini multiple choice berhubungan dengan materi yang tadi sebelumnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah sebagai teman, pembuat merasa bersalah, penghukum atau pemantau? Lihat warnanya jangan sampai salah klik. Hijau. Dari salah klik dulu nih. Cik komot pisan atau handphone Hijau mari marom mana? Yang betul, pembuat merasa bersalah. Kamu harus ada di jawab besar. Oke. Oke, Bu Ella. Udah kawan ada yang makan. Coba tuh Feby. Bu Ella ya, Pak. Kita lanjut ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ibu kejar. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kau nyari mau ibu apa yang tersenang? Oke, sih maksudnya gua aja Tuh, bingung. ini Teuing lah. Ayo lihat, ayo kan ngasih. Iya, muter-muter. mati HP-nya. Ya, Kayak main-main juga tuh. muternya aja susah. Waktu aku bisa aku Cuma yang Tapi aku di sini korek, korek, kasih sayang. waktu habis. Koreknya benar. Korek sih, korek kuping. Oh iya. muternya lama. Bu Ella. Si Nur nih ngalangin buahnya kan tuh dapat SP. Nur curang nih, tahu pertanyaannya nih. Udah di spill nih ya.
Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru pikir aku. Senangan ya? Tuh. Nah, udah HP-nya mati. Itu kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang atas kesenangan. Pasti habis lagi waktunya. Iya. Tengok. Harus begini deh, tiup gitu, tiup. Sepertinya salah tempat ini. Salah euy. Wah, ada jabatan, penguasaan. Ya, terputus. Salah tapi aku menjawab. Ih, aku salah loh di sini. Kok salah sih? Belum Lanjut, berubah. lanjut. Skornya masih yang tadi. Lanjut ya. Oh, penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Itu satu kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang atau kesenangan. Ayo Maya. Oke, betul. Yeay. 4 orang yaitu kebebasan, 1 orang menjawab penguasaan. Awas ya Nur lagi. Bu Ella hebat. Tuh, juara Miswa. Besok kan namanya Miswa ya. Juara ketiga. Wih. Emang padahal gue ini menang ya. Itu nggak jawabnya menang. Kayaknya Iya, nama aku kamu masih bingung ya. Gua di arisan nanti aku mission namanya. Ada nggak yang buat bingung tadi pernyataannya? Enggak ya? Bisa ya, semua ya. Bingung yang kebebasan. Kebebasan tuh kalau Tapi punya dulu itu lagi berarti nggak dapat kebebasan. Kayak ada kejenuhan di dalamnya gitu ya. Terakhir Pengen bebas gitu ya. Apa? Apa? Kayak kalau merasa jenuh anakku gitu. Suruh bebas. Pengen bebas gitu ya kan maksudnya. Bukan gitu. Jadi kalau kebebasan itu bebas, anak itu mau belajarnya seperti apa, mau mengumpulkan tugasnya tidak kita patokan harus mengumpulkan tugas, rangkuman hanya di buku tulis gitu, tidak seperti itu, bebas terserah Nanti anak kerjain asalkan ada substansi dari tugas yang kita kasih. Kemudian kita lanjut keyakinan sekolah atau kelas. Di sini pasti Bapak Ibu sudah paham ya keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ini juga membantu untuk meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah ya. Nah selanjutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu alasannya? Lebih mengikat. Karena keyakinan kelas Kalau keyakinan kelas itu ada ini ya apa? Iya, ada kesadaran anak. Kesepakatan kedua belah pihak. Oke, kesepakatan kedua belah pihak. Oke. Kalau peraturan kelas Mengikat. biar pinter Bapak Ibu ya. Iya. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke, jadi kalau keyakinan kelas itu betul kata Bapak Ibu. Jadi kesepakatan keyakinan kelas terjadi kalau ada kesepakatan antara dua belah pihak. Guru itu tersebut dengan peserta didik, itu keyakinan. Dimana dia memang hanya dalam jangka waktu pendek. Nah, kemudian kalau peraturan itu sebelah pihak, bisa kayak peraturan sekolah hanya sekolah saja, tidak mengikuti kesepakatan dari siswanya, seperti sepatu dari Senin sampai hari Kamis harus hitam. Sebenarnya kan nggak ada hubungannya dengan kegiatan belajar di sekolah ya, tapi itu peraturan yang harus ditaati oleh siswa, mau tidak mau, itu peraturan. Selanjutnya, kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu sudah pada buat ya keyakinan kelas ya. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Di mana peraturan ini biasanya masih menggunakan kalimat negatif ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau keyakinan kita harus menggunakan kalimat positif. Yang tadi negatif kita ubah ke kalimat positif. Kemudian menempelkan keyakinan di kelas, bisa di mading kelas, pokoknya yang terlihat sama peserta didiknya. Peserta didik ingat, baca, dan dia kalau melakukan kesalahan dia harus tahu konsekuensinya seperti apa. Gitu. Selanjutnya ini contoh keyakinan kelas. Yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. 4. Saling menghormati bersama. 5. Saling membantu dan bekerja sama. Jadi di keyakinan kelas tidak ada kalimat negatif ya Bapak Ibu ya.
Selanjutnya, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dominan lebih ke guru BK biasanya. Segitiga restitusi, penanganan kasus-kasus anak ya, atau kesiswaan. Nah, di sini ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa sih menstabilkan identitas? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk apa sih? Untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dia sadar akan kesalahannya itu seperti apa dan harus melakukan apa. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nanti ada contoh penerapannya. Jadi yang dimaksud dengan menstabilkan identitas ini, yang tadinya dia kejudge bahwa dia adalah melakukan kesalahan, tapi kita stabilkan identitasnya. Jadi dia tidak merasa sepenuhnya dia itu bersalah gitu. Hal itu wajar dilakukan kalau begini gitu ya. Itu menstabilkan identitas. Biar dia itu ada rasa keterbukaan menceritakan sesungguhnya kejadian itu seperti apa. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Validasi tindakan yang salah, jadi anak menceritakan keseluruhan kesalahannya. Nanti anak kita sendiri, oh saya salah di sini bu, gitu. Keyakinan kelas ini bu yang saya langgar, gitu. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nanti dia juga akan dari dia sendiri, dia sadar dia harus melakukan apa. Misalnya dia tidak mengerjakan PR, kita hanya menanyakan, terus kamu harus melakukan apa untuk menebus kesalahan kamu yang ini gitu. Oh saya akan melakukan tugas lagi, menyelesaikan tugas lagi, terus saya akan mengumpulkan ke guru A, saya akan meminta maaf ke guru A tersebut gitu, dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Jadi jangan itu solusi itu keluar dari guru itu sendiri, tapi keluar dari siswa itu. Gimana cara kita menggali? Nah di sini ada skenario penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan ya Bapak Ibu ya. Kasus pertama, Fauzan tidak mengerjakan PR bahasa Inggris dengan tepat waktu. Berikut adalah penyelesaian masalah Fauzan dengan menggunakan segitiga restitusi. Fauzan, tadi ibu dengar mas pelajaran bahasa Inggris. Aku benar, Fauzan nggak mengerjakan PR. Iya bu, itu benar. Kenapa Fauzan nggak mengerjakan PR? Saya ketiduran bu. Kenapa kok bisa sampai ketiduran? Coba jelasin dulu. Kalau saya lagi mengerjakan PR, Saya terima ya. Itu dia. Iya. Apaan kecamatan sama tuh? Coba ceritain ceritanya seperti apa. ya bu, itu betul sekali. Awalnya saya Nah di sini mulai melakukan validasi tindakan yang salah. Tapi karena sudah malam dan orang tua juga tidak mengizinkannya, pada akhirnya saya memutuskan untuk mengerjakan tugas tersebut sendiri. Walaupun saya sudah tidak bisa untuk mengerjakan tersebut, saya juga sudah stres. Pada akhirnya saya ketiduran di meja belajar dan datang sekolah pun kesian. Oh, tadi Fauzan udah maksimal ya berusaha mengerjakan PR itu. Iya. Cuman emang karena tidak mengerti bahwa stres ketiduran gitu aja. Iya. Oke, sekarang mau jadi kecil nih. Tidak mau jadi seperti itu melakukan nggak kegiatan waktu kita? Iya bu, itu sangat membantu. Yang masuk ke tahap menanyakan
kalau mengerjakan PR dengan baik dan tepat waktu itu pasti masih panjang. Salah satu guru saya juga sudah mengaku itu salah. Kemudian sudah mengaku bahwa memang kemudian salah. Sekarang untuk memperbaiki hidang tersebut, apa yang harus dikerjakan? Saya akan meminta maaf kepada istri dan saya akan mengerjakan dan mengelola tugas tersebut yang tadi saya tidak mengumpulkan. Baik, tepat sekali. Kemudian harus komitmen ya. Harus kalem, sakti harus kalem. Dan ngajak berantem. Bunda harus menurunkan patok ke bawah. Jangan kan ngomongnya cuma nanya aja ya. Kasus Ini kan gue yang kayak marah. anak kesal dan marah hingga menghadapi lemahnya berikut adalah penyelesaian masalah anak menggunakan Itu sih harus tertutup. pasien-pasien fisika anak tadi kita kenapa kok anak bisa menghadapi fisika Remote-nya kemana semua lalu aku sebenarnya anak-anak kita saya malah dulu oh gitu jadi yakin sih pasti kamu kalau demikian pasti ada alasannya coba waktu saya sampaikan sedari saya fokus tadi butuh juga jadi semua apa yang ada di saya sudah berantakan karena saya malah semacam itu tahu oh ya wajar sih anak marah-marah kalau seperti itu ya nah habis itu ya kita tidak mau membantu menyelesaikan soal-soalnya tapi kalau buru-buru sama ya ada juga nggak ada kalau sampai kita tuh kita ya harus coba sih teknik yang melakukan untuk melanggar keyakinan kita di kelas apa yang melanggar menurut anak sendiri saling menghormati satu sama lain itu penting kan sampai kalau misalkan orang tersebut tidak jadi berarti yang menjadi anak itu apa yang disampaikan? Bagus, tapi tidak akan segera ambil. Nah, untuk tetap semangat ya, jangan mengulanginya lagi. Jangan, karena baru balik lagi ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini merasa senang karena sudah berkonsultasi lagi juga dalam masalah saya. Jadi saya lebih lega dan masalah-masalah saya sudah saya alami. Dengan begitu, saya tidak dapat dukungan dari beberapa pihak dan saya bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Terima kasih, Bu Lydia. Nah, itu skenario penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah. Itu hanya skenario ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama langkahnya apa aja tadi restitusi? Verifikasi ya. Menstabilkan stabilitas. Terus yang kedua Komentar dengan kelasnya. validasi, menjelaskan yang terakhir berarti kita menanyakan keyakinan. Berarti sebelum kita melakukan restitusi, kita harus buat dulu keyakinan kelas ya, Bapak Ibu ya. Semoga nanti sebenarnya sih segitiga restitusi itu udah pernah pasti kita lakukan ya sebagai guru. Cuman kita tuh bingung, ini ternyata namanya segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa tahapan yang kita juga belum lakukan. Ternyata segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Ini lagi sangat-sangat diangkat di dalam pendidikan guru penggerak segitiga restitusi, di mana ya restitusi. Semoga kita di tahun ajaran baru kita juga sudah melakukan segitiga restitusi yang nyata ya, maksudnya yang benar-benar kita lakukan gitu. Mungkin dulu namanya kontrak belajar.
Iya, itu kali Bu ya, kontrak belajar. Nah itu dia makanya kita jadi tahu kan ternyata dulu namanya kontrak belajar, sekarang namanya segitiga restitusi. Saya juga pas lagi guru penggerak itu nggak tahu Bu, oh ternyata ada toh restitusi di pendidikan gitu. Karena kan restitusi itu biasanya di hukum gitu, ternyata ada di pendidikan juga. Nah ini kesimpulannya dari budaya positif yang tadi saya paparkan. Kalau dihubungkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi pendidik ini kita hanya menuntun tadi, jadi kita hanya menebalkan watak-watak positif anak. Jadi kita nggak bisa, kita yang ngebentuk nggak bisa, tapi kita hanya, dia udah punya wataknya, ada watak negatif, ada watak positif, tapi gimana cara kita menguatkan yang watak positifnya gitu. Kemudian hubungan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Di sini memang yang berstatus guru penggerak baru saya, calon guru penggerak, tapi saya yakin materi yang saya dapat dengan Bapak Ibu tidak jauh berbeda gitu. Jadi bisa dibilang guru penggerak itu hanya status Bapak Ibu. Sebenarnya kita semua guru-guru itu adalah guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak berhubungan dengan budaya positif, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid. Pembelajaran yang kita lakukan pasti sudah berpihak pada murid ya, kita student center kan Bapak Ibu ya. Kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ini sudah semua kita lakukan Bapak Ibu ya. Kemudian budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Mungkin yang kita kurang hanya kombel ya. Kombel itu kalau bisa semoga di tahun ajaran baru kombel itu sudah ada, di mana kita bentuk di situ bukan rumpun, jadi beberapa mapel nanti bisa kita kolaborasi, di mana nanti kita bisa memperoleh produk apa nih dari, jadi bukan hanya misalnya MTK semua atau fisika semua, enggak. Jadi kita kumpul, nah kumpulnya kita ini membuat produk apa. Jadi bukan hanya fokus pada mata pelajaran yang diampu, tapi bisa di luar itu. Apalagi dengan biologi PKWU, misalnya membuat apa itu budidaya. Ya budidaya bisa seperti itu. Atau misalnya matematika, fisika padahal rumpun IPA, tapi nggak berhubungan dengan IPA nggak apa-apa. Misal kita membuat buku yang berisi apa? Berisi tentang sepak terjang kita sebagai guru menangani kasus A, kasus B, kasus C gitu. Itu bisa tuh kita buat dalam kombel untuk menghasilkan produk apa. Inginnya saya sih sebenarnya tahun depan kalau bisa sudah ada ya Bapak Ibu yang kombel. Nah selanjutnya budaya positif ini berhubungan dengan visi guru penggerak. Apa sih hubungannya? Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nah di sini visi guru penggerak sudah saya bahas di pertemuan pertama waktu itu dengan salah satunya Bu Ella di sini. Dengan Pak Aan. Nah itu yang waktu pas pertemuan pertama. Aan murid itu ya. Oke. Terakhir, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol. Ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amang atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan. Oke, sekian pemaparan atau diseminasi dari budaya positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yeay. Silakan kita diskusi, saya buka sesi pertanyaan. Silakan, Pak Faisal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izinkan saya bertanya. Saya izinkan Pak Faisal, silakan. Tadi Bu Devia sudah banyak memaparkan yang mengenai budaya positif. Ya sangat jelas
sekalian, tapi di sini saya ingin menanyakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik di sekolah, dan bagaimana cara memberikan hukuman yang tepat untuk peserta didik yang tidak disiplin atau melanggar peraturan sekolah. Baik, itu saja mungkin. Gimana cara memberikan hukuman ya? Iya, yang tepat. Oke, yang tepat. Ya. Saya langsung jawab ya Bapak Ibu ya. Kita diskusi bareng ya. Jadi jangan saya aja yang jawab, boleh Bapak Ibu juga ikut menjawab. Nah, yang pertama tadi kan ditanyakan oleh Pak Faisal adalah upaya yang dilakukan pendidik untuk meningkatkan kedisiplinan ya, kedisiplinan murid ya. Upaya yang dilakukan pendidik yang paling pertama yang sangat mendasar. Kalau kita ingin mendisiplinkan murid, berarti kita dulu yang harus disiplin ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menjadi teladan atau contoh dari murid. Dalam hal apa? Misalkan dalam datang ke sekolah. Kita nggak ingin anak kita terlambat, berarti guru-gurunya harus tidak terlambat, seperti itu. Ya kita sebagai pendidik harus lebih dulu melakukan kedisiplinan diri. Itu sih kalau menurut saya upayanya. Atau ada jawaban dari Bapak Ibu lain? Setuju? Setuju aja ya, bener ya? Bella, oke. Dari itu ya. Terus bagaimana cara memberikan hukuman yang tepat untuk murid? Tadi seperti yang sudah saya paparkan, mungkin hukuman itu jangan sampai kita lakukan gitu Pak Faisal. Tapi kita lebih ke konsekuensi. Jadi sebelumnya itu ya konsekuensi atau manajer. Nah sebelumnya itu kita itu membuat keyakinan kelas dulu. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kalau mau dilanggar, kita memberikan konsekuensi yang berhubungan dengan apa yang dilanggar. Seperti misalnya tidak mengerjakan tugas tadi, kita kasih konsekuensinya apa? Berarti dia harus mengerjakan tugas di luar, boleh. Di luar kelas nih saat jam kita, boleh. Itu masih termasuk konsekuensi. Kalau hukuman berarti kan nggak nyambung dari apa kesalahan yang telah dilakukan gitu. Misalnya disuruh lari lapangan, disuruh push up gitu. Dijemur. Iya dijemur. Tapi sebenarnya jujur yang saya rasakan dari tahun ke tahun yang dulu kita diperbolehkan menghukum anak, sebenarnya lebih ampuh membuat disiplin anak dengan menghukum. Iya nggak Bapak Ibu? Iya dengan menghukum. Karena dulu itu saat saya ngajar di saya menggunakan hukuman di situ, di mana push up sama squat jam untuk fisik, perempuan fisik itu hukumannya. Dan dimana kalau misalnya kelipatan itu juga push upnya. Minggu ini nggak ngerjain, minggu depan belum juga dikumpulkan, jadi kelipatan 5, 10, 15 gitu. Itu bisa dibilang ampuh, tapi ternyata nggak bagus. Tapi itu yang jadi pertanyaan saya saat pendidikan guru penggerak. Apa kalau misalnya sekarang saya menggunakan konsekuensi, nggak ngerjain tugas, saya suruh dia mengerjakan tugas 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, tapi nggak kapok, terus melakukan gitu. Tapi kadang anak ketika kita kasih pilihan, mereka tetap milih bu saya push up aja di bu. Betul bener. Kemarin juga itu tadi saya kasih, karena kamu dihukum apa? Saya push up aja deh bu, saya squat jam aja deh bu. Daripada belajar. Iya betul. Jadi hukuman maksudnya hukuman fisik berarti. Iya karakter anak kali ya. Nah makanya kita harus usaha kita harus maksimal kayak di daerah ini ya. Usahanya harus maksimal, gimana caranya tuh muter otak emang keras ya, agak keras ya. Saat pendidikan guru penggerak juga saya di ruang kolaborasi berbicara seperti itu. Sementara anak-anak di sini dengan karakteristik anak di sini lebih ampuh dilakukan hukuman dibanding konsekuensi. Itu bagaimana caranya? Mungkin itu karena memang dulu itu tidak ada keyakinan kelas, maka terjadilah seperti itu. Kalau seandainya ada keyakinan kelas, kan bisa dikembalikan ke keyakinan kelas. Jadi merubah paradigma murid dan guru itu yang sulit ya. Karena paradigma dulu itu hukuman itu adalah paling efektif, ternyata itu sebenarnya tidak baik ya kan? Ya, kenapa? Karena dulu itu memang kita tidak membuat keyakinan kelas, kita dulu bikin peraturan atau mungkin disebut dengan kontrak belajar, tapi
tidak seperti yang sekarang kita pelajari. Kalau dulu tuh kontrak belajar tuh hanya sekedar disampaikan saja, tidak dipampang di kelas, ya kan? Tidak disepakati. Iya, tidak disepakati sebegitu seperti sekarang. Kalau sekarang kan harus ada ditempelkan di kelas. Jadi kalau anak salah ya kembalikan kesepakatan kelas. Nah, itu mungkin yang membuat seperti itu. Seperti itu. Nah, itu makanya tadi mau menambahkan yang tentang cara mendisiplinkan siswa ya. Nah, itu tadi dengan keyakinan tadi, dibuat keyakinan. kelas ya, Bu, ya. Bukan hanya dari diri kita sendiri gitu, mulai dari diri kita sendiri, tapi dimulai dengan itu tadi adanya keyakinan tadi. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas diskusinya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Atau ada lagi yang mau bertanya? Ya, kan pertanyaan Pak Faisal kan kalau anak melanggar peraturan kan, bukan tentang keyakinannya kan, bukan melanggar keyakinan kelas. Maka sebaiknya Untuk mendisiplinkan, ya kan? Untuk mendisiplinkan itu caranya bagaimana gitu kan? Berarti kan tadi Bu Devia itu dimulai dari diri kita dulu. Misalnya anak nggak terlambat, biar tidak terlambat, berarti saya sudah terlambat. Nah makanya itu pun bisa dimulai dengan tadi membuat keyakinan itu gitu kan. Jadi bukan peraturan, kalau kita kan selama ini peraturan yang harus kita atuhi. Keyakinan sekolah ya Bu. Keyakinan. Iya. Tadi Artinya keyakinan kelas artinya jadi tidak boleh di sekolah itu ada peraturan. ada yang sifatnya memanjang Bu Ella, misalnya peraturan pakaian, jangka panjang yang harus dipatuhi dalam Ya kembali lagi ke Pak Faisal. Pak Faisal itu kan pertanyaannya bukan ke keyakinan, tapi jika anak melanggar peraturan itu bagaimana? Apakah harus dengan hukuman atau apa? Gitu kan yang Pak Faisal ya tadi, hukumannya bagaimana? Jadi balik lagi ke tetap konsekuensi atau manajer. Gitu. Kita harus melakukan restitusi. Jadi tetap tidak diperbolehkan menggunakan hukuman. Itu kalau dari pendidikan seperti itu. Tetapi waktu menjawab di PMM ya, itu pas buka yang tentang anak terlambat apa-apa gitu. Nah harus diapakan dulu. Kalau kita kan bilangnya menjawabnya harus diajak ngobrol dulu, ditanya dulu kenapa bisa terlambat. Tetapi ternyata jawaban yang paling benar di situ itu disuruh lari gitu. Jadi hukuman. Berarti belum sinkron antara PMM sama guru. Makanya waktu ada ya kita pernah ngobrol kayak gitu, makanya sampai saya tanyakan beberapa ini, Bapak kalau pertanyaan ini menurut Bapak bagaimana? Jawabannya sama kita yaudah kita ajak ngobrol dulu kenapa permasalahannya apa. Tetapi ternyata di situ keliru jawaban kita. Hukuman ya Bu ternyata ya. Peraturan kalau jawabannya itu bisa hukuman ya? Iya. Kalau melanggar peraturannya kalau jawabannya sih. Jadinya hukuman itu masuknya gitu. Hukuman fisik. Jadi konsekuensi yang tepat bagi anak yang melanggar peraturan sekolah, misalnya yang berat nih, anak di sekolah itu rokok, bisa tuh ya. Nah, itu bagaimana nih konsekuensinya tuh? Kita sebagai guru memberikan konsekuensinya seperti apa yang tepat? Rokok ya? Konsekuensinya apa ya? Atau harus dari gurunya dulu? Bisa ada yang rokok jangan ngerokok gitu, atau gimana? Harus dulu ya. Bisa karena anak kan gini bilang, Pak gurunya aja ngerokok. Nah itu balik lagi karakteristik kita di lingkungan sekolah itu. Terus tapi ada juga orang ke arah seperti itu ya. Orang guru misalnya mentang-mentang dia udah orang tua gitu jawabannya, kan kamu murid saya gurunya. Nah itu bahasa-bahasa yang gak baik nih. Maka dari itu konsekuensi yang tepat buat si anak itu agar mereka tuh sadar akan kesalahannya seperti apa. Iya, kalau menurut Ibu nih, gurunya dulu yang harus merubah paradigma yang lama itu. Kan saya guru, kamu murid. Nah ini paradigma yang salah seperti itu. Itu dulu yang harus dirubah. Jadi apapun yang dilakukan, yang kita kasihkan ke murid juga kita harus melakukannya terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan sama Devia, guru dulu yang mencontohkan. Kalau itu paradigma gurunya itu udah benar, itu kita murid akan bisa mengikutinya. Oh iya, guru juga nggak bikin demikian. Seperti itu. Jadi memang sulit untuk merubah paradigma yang lama itu ke paradigma baru ini memang sulit. Sulit. Karena kenapa? Mungkin yang sudah membudaya itu kan butuh waktu yang panjang untuk merubah. Ya seperti itu. Berarti kalau seperti itu ya,
kalau agar anak tidak ada yang merokok di sekolah, ya gurunya tidak boleh ada yang merokok di sekolah. Terus anak-anak tidak boleh kesiangan, guru-guru juga tidak boleh kesiangan. Jadi paradigma gurunya dulu yang harus berubah. Baru bisa merubah murid. Kalau gurunya belum berubah, gimana bisa merubah murid? Ini yang sulit di sekolah kita. Bukan sekolah kita, sekolah di sekolah-sekolah. Sekolah semuanya lah. Semua sekolah. Masalah kita semua. Kita semua. Iya. Ya, itu masih PR kali ya Bu ya, buat kita yang merubah paradigma lama menjadi paradigma baru ya. Kalau zaman dulu tuh saya masih ingat ada guru matematika saya. Jadi kalau nerangin anak-anak itu kalau lagi nerangin, misalnya dia lagi nerangin nih, ada anak-anak yang bercanda dikit, lempar, menghapus, lempar, apa. Sampai anak-anak tuh benar-benar yang, mohon maaf, yang biasa-biasa aja juga jadi merhatiin gitu. Jadi bisa. Nah, tapi di sela itu si guru itu udah beres jelasin, kasih soal, dia keluar di pintu sambil rokok. Zaman saya ada yang kayak gitu guru. Kan apa ya namanya? Jadi anak juga bisa balikin kayak gitu kan. Tapi kalau mungkin kalau zaman dulu anak-anak nggak berpikir ngembalikin gitu, dia mah guru begitu berpikirnya. Ya, saya juga gitu. Kalau zaman sekarang, lah guru juga begitu. Iya. Karena pola pikirnya mungkin terlalu kritis anak sekarang ya. Kita kan pakai hukuman fisik aja anak-anak nggak ada yang lawan kan? Iya bangun. Kalau sekarang kan diomelin dikit aja, apa Bu? Apa Pak? Dan Mungkin generasinya adabnya udah juga beda. Iya, generasinya udah Dulu bahkan itu generasi cuma X, sekarang generasi Z. Tapi Itu memang sangat beda mungkin budaya. ada Tantangannya juga ya. kali, Bu, rasa apa ya? Ini aku bukan apa sih? Kesadaran, empati segala macam. Iya. Jadi kurang agama juga deh kayaknya gitu. lebih ke adab ya. Karena adabnya anak ya gitu, maaf ya. Ya gitulah anak. Jadi kalau adab anak zaman sekarang benar-benar jauh banget dari zaman-zaman Bella, Teti, saya. Itu adalah dari pengaruh pendidikan. Masih ada takutnya ya. Ada dua faktor yang harus Salah satunya handphone ya, penggunaan handphone itu teknologi. benar-benar. Baru teknologi. Tapi biasanya Pak Faisal kan sama Bu Delis nih sering menangani kasus yang perihal merokok. Itu anak-anak pernah nggak sampai ketahuan 2 kali, 3 kali gitu? Oh pernah. Tapi kembali lagi sama kayak Bu Devi yang tadi disampaikan, kita nggak boleh ngejudge anak, kita nggak boleh ngasih hukuman bla 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 dan sebagainya. Ya kita ngobrol dulu anak nih, ya kebijakan dulu. Nah, misalnya udah berulang kali, kenapa sih terus-terusan seperti ini? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak tuh berpikir gitu. Oh iya, kenapa kok saya terus-terusan begini? Nah itu segitiga itu sih, berarti Pak Faisal sudah melakukannya. Mungkin namanya aja yang bingung ya. Itu namanya istilah. Tapi jujur istilahnya itu belum muncul di sini. Terus habis itu Pak Faisal terakhirnya dipanggil orang tua atau seperti apa? Sebenarnya kalau untuk pemanggilan orang tua itu bukan hanya masalah seperti itu ya. Nggak ada masalah pun kalau misalnya harus ada yang disampaikan ke orang tua, sampaikan. Kalau yang hal merokok yang tadi, hal merokok misalnya yang membuat dia jerak, pengalaman dari BK dan kesiswaan itu melakukan seperti apa? Misalnya kita udah kasih treatment, terus orang tua dipanggil ke sekolah gitu kan. Tapi anaknya gitu lagi. Ya kita sebagai guru nggak boleh bosan-bosan juga kan. Ya. Dan intinya kembali lagi nih, kerjasama antara guru dan orang tua itu seperti apa gitu. Sekarang di sekolah kita udah luar biasa lah memperhatikan anak ya. Tapi di rumah misalnya orang tuanya cuek-cuek aja, terus dibebaskan merokok di rumah, ya bisa aja kebiasaan-kebiasaan di rumah yang buruk tersebut dibawa ke sekolah. Jadi ada 2 faktor yang harus kita perhatikan ya, antara dari sekolah di sekolah maupun di rumahnya. Jadi jangan panjang kontrol terus ya. Kontrol terus.
karena orang tua pun sudah membiarkan mereka merokok di depan orang tua, jadi anak kadang-kadang menjawabnya boleh, sudah boleh. Jangan sampai ada kalimat orang tua saya aja nggak larang. Nah, ini yang sering kita temui. Karena orang tua sudah Berarti PR kita sangat banyak ya. Panjang dan banyak. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan lagi, Bapak Ibu? Cukup. Well, oke. Udah. Cukup ya? Udah. Oke, nanti di luar ini kita diskusi bareng ya. Oke, seru kok ternyata. Alhamdulillah. Ada. Nah, terakhir tolong umpan balik masukan, kritik, saran tentang apa yang saya paparkan. Silakan Bapak Ibu. pakai HP Ibu kesalahan Ini nggak Ibu. bisa ya. Jangan lupa menuliskan namanya di atas dulu. Masalah umpan baliknya Nggak apa? bisa yang paling digantah. Yang mau memberikan saran atau kritik yang tadi video restitusi kurangnya di mananya segala macamnya, atau pemaparan saya kurangnya di mana segala macamnya, atau udah baik apa segala macamnya, silakan umpan baliknya, saya tunggu. Bapak Ibu, kita tutup ya diseminasi kita hari ini. Semoga berikutnya ada diseminasi lagi ya Bapak Ibu ya. Amin. Mau kan kalau ada lagi? Insya Allah. Asal ada kabut, apalagi kalau ada es krim. Iya. Jangan kasih banyak banyak doang. Atas bantuan saya jadi nambah ilmu tentang budaya positif, jadi melengkapi ya, saling melengkapi kita satu sama Amin. lain. Sekian saya akhiri diseminasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video diseminasi budaya positif di sekolah saya. Semoga video tersebut dapat bermanfaat buat kalian yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.